Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Eka Wardana. Kita tentang ngebahas parenting, siroh, dan apa? Menggambar. Insya Allah nanti kita gambar-gambar. Gambar. Jadi tentang tips-tipsnya. Sekarang itu kita akan membahas materi. Bentar ya, lihat ke belakang dulu. Tanggung jawab seorang ayah dalam pengasuhan anak. Nah, ini seru nih tips-tips ini bagi ayah dan bunda. Bagaimana mengasuh anak itu perlu ilmu yang cukup, ya harus belajar ya kayaknya ya. Iya. Nah, sekarang saya mau bertanya ke Kang Eka yang ahlinya lah tentang bukan pengamat ya, yang menganalisa tentang perkembangan parenting, cara mendidik anak, kayak gitulah. Nah, Kak Eka nih, tips-tips sebagai ayah dalam mengasuh anak kan, biasanya dia sendiri menikah, terus punya anak, gitu kan, ada sebuah tantangan ya. Iya. Mungkin dia memikirkan ke depannya kayak gimana. Dan zaman itu kan berubah ya. Dulu dia begini, zaman anak berbeda kan, dengan perkembangan teknologi, perkembangan sosial media, tambah lagi perkembangan AI. Nah, si anak itu pasti kan banyak informasi yang cukup banyak ya. Iya. Nah, bagaimana pola pengasuhan si ayah ke anak? Nah, mangga Kak. Ya, nah ini penting banget nih Kang Denny karena kemarin itu ada penelitian bahwa Indonesia itu termasuk negara fatherless country. Jadi fatherless itu maksudnya ayahnya nggak hadir dalam pengasuhan anak, dan itu kita jadi negara ketiga terparah. Jadi ayahnya nggak hadir. Contohnya misalnya kalau ngambil rapot yang disuruh siapa? Ibunya, ya kan? Kalau ada apa? Emaknya. Anak bandel, tuh anak kamu. Nah, saya marahin. Bukan itu anak kamu, bukan aja. Ribut ya. Bahkan sampai ngerjain PR pun ibunya, semuanya serba ibunya deh pokoknya ya. Milih baju segala macam ibunya. Nah, ayahnya kemana nih? Iya. Kalau hari libur misalnya nih ngerjain hobi goes lah, mancing, futsal, mancing dan sebagainya, anaknya iya. Ya gitu. Karena mindset ayah tuh yang penting aku cari duit buat kamu dan anakku, gitu kan. Padahal ada kewajiban sebagai yang lain ya. Pola pendidikan itu ya, pola asuh itu ya. Oke. Jadi tanggung jawab seorang ayah dalam pengasuhan anak ya ternyata sangat penting. Karena di Al-Quran sendiri, kalau kita orang Islam itu ternyata peran ayah lebih banyak disebut dibanding ibu, gitu. Sosok ayah itu lebih banyak disebut dibanding ibu. Nah, apa saja sih tanggung jawab seorang ayah dalam pengasuhan anak ya? Yang pertama itu ayah menjadi pelindung. Nah, itu udah pasti tuh, pelindung pada anak-anaknya. Jadi ayah itu wajib memperhatikan lingkungan sekitar, ya kan? Apakah lingkungan ini melindungi anak-anaknya bukan cuma bahaya fisik loh, tapi juga psikisnya, pendidikannya. Ya. Jadi misalnya kalau di lingkungan yang banyak anak-anak yang ngomongnya kebun binatang, nah itu ayah kacing coplok lah ya. Kacing coplok. Itu ayah harus mampu melindungi anaknya dari situasi kayak gitu. Entah gimana caranya, entah mendidik lingkungan, entah ngasih tahu anaknya. Itu baru satu contoh. Hal-hal lain misalnya hal-hal berbahaya, misalnya tinggal di rumah pinggir jalan dan sebagainya, itu ayah harus punya peran melindungi sebagai pelindung ya. Jadi misalnya pagarnya harus selalu dikunci, harus dikasih pagar, anaknya dikasih tahu nggak boleh ke jalan dan sebagainya. Tapi tidak overprotective ya. Tidak overprotective, kecuali untuk hal-hal yang berbahaya. Nah, melindungi di sini dalam arti yang benar-benar mendatangkan bahaya nih, Kang Denny. Jadi ayah harus melindungi, nggak bisa tuh ayah ngebiarin terserah ibu aja. Nah, itu bahaya kalau kayak gitu. Iya. Ibu jadi overload ya. Iya, dia capek banget. Bebannya terlalu banyak. Gitu. Nah, yang kedua, yang tadi Kang Denny bilang bahwa ayah itu tugasnya mencari nafkah ya kan? Iya. Nah, tapi jangan sampai juga mentang-mentang sudah melaksanakan tugas itu dia mengabaikan tanggung jawab yang lain. Karena banyak tuh tanggung jawabnya. Kalau cuma sekadar nyari nafkah mah apa bedanya sama orang bujangan? Iya. Cuma kerja pulang tidur ngapain gitu. Diklonin sama istrinya, kerja lagi gitu ya. Nah, karena dia sudah jadi ayah, pasti ada dong tanggung jawab yang lain. Karena kan anak itu bukan cuma tanaman yang disiram tinggalin. Iya, kalau anak kucing tuh bisa cari makan atau anak ayam ya. Kalau anak manusia
Beda ya? Beda. Kalau anak kucing itu baru lahir udah bisa jalan, kalau anak manusia enggak, harus belajar bertahun-tahun, tapi hasilnya luar biasa kan? Iya. Manusia itu bisa bikin pesawat luar angkasa dan sebagainya Iya, karena bisa dia merubah berproses. sesuatu apapun. Karena Gitu. berproses. Berproses. Nah, itu beda dengan binatang ya kan. Mm-mm. Nah, karena berproses itu kita harus ikut dalam prosesnya nih. Jadi kita ikut cemplung juga ya. Ikut ngasuh dan sebagainya. Nah, satu lagi, yang ketiga adalah ayah itu jadi sosok penanam disiplin nih Kang Denny anak-anak. Benar Jadi nggak? kalau bapaknya banyak rebahan, ya anaknya juga banyak Pasti rebahan. rebahan. Soalnya contoh yang terbaik itu dari ayah ya di rumah ya. Ya, kalau disiplin. Kalau misalnya ayahnya naruh sepatu sembarangan ya anak-anak ikutin. Ya ikutin. Gitu kan. Bapaknya bangunnya jam siang anak juga. Anaknya Bapak juga. itu. Gitu kan. Kalau bapaknya nyuruh anaknya sholat, bapaknya nggak sholat, dibalikin biasanya. Nggak bisa. Nah, itu ya, jadi ya. sosok tanggung jawab ayah sebagai penanam disiplin. Nah, kalau udah sebagai penanam disiplin mulai dari siapa? Dari diri sendiri kan. Iya, betul. Nah, itu beratnya tuh. Kadang-kadang makanya kenapa ayah tuh ibunya. Karena berat untuk menanamkan disiplin mulai dari diri sendiri. Iya. Kan? Jadi seorang ayah tuh tanggung jawabnya cukup besar. Besar banget. Itu sangat menentukan bagi anak-anak, baik anak laki-laki maupun perempuan, nggak ada bedanya lah ya. Sama-sama lah tanggung jawabnya. Iya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah ayah itu memimpin keluarganya. Nih, keluarga ini mau kemana sih kita? Misalnya mau kita keluarga yang pengen jadi inilah penghafal Quran misalnya, kan banyak ya keluarga. Ya, jadi gitu semacam nahkoda ya. Nahkoda. Layar rumah tangga tuh mau arah kemana nih mencapai tujuan itu ya. Oh Nah, ya. jadi kalau gitu konsekuensinya otomatis misalnya anak-anaknya disekolahin di pesantren yang sesuai dengan tujuannya itu gitu kan. Itu kan ayah yang mimpin. Dia yang cari informasinya, cari dananya, cari ya istri mah ikut membantu lah ya. Tapi yang ngarahin, kamu kalau mau jadi penghafal Quran harus ke sini misalnya. Atau anaknya mau jadi atlet, ya yang nganterin ke tempat klubnya dan sebagainya, kalau bisa ayah dong ya kan. Ya cari SSB gitu ya. Kalau pengen jadi pemain bola gitu, walaupun nanti cita-citanya berubah lagi gitu. Nggak apa-apa. Kan itu menggali potensi minat dan bakat beda-beda siap. Gitu. Ayah memimpin keluarganya, mau kemana sih keluarga kita nih? Ya kan, mau jadi keluarga yang terserah kalian aja atau keluarga yang kita punya tujuan masing-masing nih sesuai dengan kita gali potensi minat dan bakat anak masing-masing nih, kan? Nah, itu kan beda tuh. Kalau punya tujuan kayak gitu, berarti harus mencoba banyak hal. Nah, nggak mungkin dong ibu sendirian. Misalnya, Ma, aku pengen cobain futsal, ibunya nganterin. Aku pengen mountain bike misalnya, ibunya lagi yang nganterin. Ya nggak mungkin lah bisa begitu. Terlalu banyak tugasnya. Ya, Bapak terlalu enak ting kayak gitu mah. Main hobi sendiri, kan. Egois itu namanya. Oke, apalagi kayak yang tips yang sederhana yang bisa nanti dibangun sama para ayah. Nah, masih ada dua lagi. Yang berikutnya tuh yang kelima ya. Nah, ayah harus mencari pendamping hidup buat anaknya kelak. Nah, cari jodoh istilahnya gitu loh. Itu juga sebetulnya tanggung jawab ayah gitu. Kan banyak tuh kalau ayah berlepas tangan, anak nyari sendiri kan, salah-salah nantinya, nggak cocok, putus, luka perasaannya. Biasanya tuh kan ada ungkapan ini bukan Siti Nurbaya. Saya nggak bisa jodohin kan anak sekarang mah kayak gitu. Jodohin saya mencari sesuai dengan pilihan saya. Apa teh jong. Nggak juga. Jadi tetap si ayah harus mencari ya. Tapi tidak dipaksakan kan? Tidak dipaksakan. Jadi minimal dia kenal tuh calon anaknya. Jadi misalnya, bibit bebet bobot gitu ya. Ya itu bahasa tradisional. Ya apa tuh minimal dia tahu, oh anak saya lagi deket sama siapa nih, dinilai terus ngajak ngobrol anaknya gimana menurut kamu gitu ya. Jadi jangan terserah kamu lah. Jadi ditanya kepastian dulu si anaknya ya. Kamu mendekati anak saya dinikahi nggak? Nah gitu kan. Kalau cuma main-main jangan. Ya jangan. Gitu. Ya kadang-kadang gitu. Kadang kalau cowoknya tanggung jawab mungkin dia berani ya. Iya. Jadi ayah harus ikut jadi semacam dewan penasehat gitu atau penasehat lah, penasehat bagi anaknya untuk memilih pasangan hidup. Kan ini penting ya, walaupun
jodoh itu sudah di tangan Allah. Iya. Tapi kita kan berusaha. Ikhtiarnya. Kita nggak tahu masa Ikhtiar depan. yang terbaik untuk anak ya. Jadi kalau misalnya kita khawatir nih, wah ini mah kayaknya kurang bagus nih agamanya, karena saya pengen anak saya, visi saya punya mantu tuh yang agamanya bagus gitu ya. Jadi itu kan ayah bisa ngasih pertimbangan. Atau misalnya yang penting mah ekonominya keren lah, walaupun agamanya nggak bagus ya terserah ayahnya. Iya, yang penting mah kerja. Makan apa kamu? Makan cinta gitu kan? Kebanyakan gitu kan? Tapi nggak juga sih. Tapi itu elemen yang pokoknya banyak ya. Yang penting tergantung pada nilai yang dianut ayahnya nih. Apakah memang mengambil sumber-sumber dari agama yang kuat, ya kan, itu kan udah jelas. Tapi yang jelas, yang penting ayah itu ikut juga mempertimbangkan. Itu kalau anaknya sudah punya calon sendiri. Kalau anaknya nggak punya, kan banyak tuh ya anak-anak yang introvert, terus banyak yang memang nggak ketemu jodoh. Jadi anaknya lebih pasif, kudu fokus namanya. Ya, fokus kerja, fokus sekolah, gitu. Macam-macam lah. Saya ada kewajiban mencari jodohnya buat anaknya. Nah, itu adalah tanggung jawab ayah buat anak. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Walaupun kebanyakan dalam frame kita anak perempuan yang harus dicariin, tapi anak laki-laki juga kan harus ya. Kadang-kadang kalau dia nggak ketemu kan perlu dibantu juga, perlu dikasih pertimbangan. Iya. Nah, kita misalnya ngasih nasihat, nanti calon istri kamu carinya kayak gini kan minimal kayak gitu. Atau sodorin aja. Nah, nih ada sering sholat subuh gitu. Ketemu anaknya ini gimana? Mau nggak? Nah, gitu. Bisa kayak gitu, luar biasa itu. Hanya karena kayak gini, kalau anak ketemu sama temennya itu berada dalam mangkok yang sama kan, yang bisa melihat dengan lebih objektif siapa? Yang di luar. Nah, ayahnya kan. Kadang anak-anak kadang-kadang subjektif nih, aku pengen pokoknya seneng. Kalau ditanya kenapa senangnya, pokoknya kalau sudah falling love, menyukai agak tertutup atau pakai kacamata kuda. Iya, kan kacamata kuda ya. Kacamata lurus. Iya kan? Kita kan harus melihat seseorang tuh dari kiri kanan atas bawah, banyak macam lah ya gitu ya. Nah, itu ayah yang bisa lebih objektif melihatnya dari anaknya kan, gitu ya. Bukan berarti kita kembali ke zaman Siti Nurbaya, padahal sebetulnya itu di zaman Siti Nurbaya masih ada benernya sih. Cuma kan masalahnya calon Siti Nurbaya itu Datuk Meringgi. Datuk Meringgi parah banget gitu. Datuk Meringgi karena orang tuanya punya utang. Nah, ceritanya kayak gitu. Maka jaminannya Siti Nurbaya. Nah, itu mah kasus yang zaman dulu lah, itu mah zaman apa? Nggak tahu ya, itu mah cerita-cerita. Nah, next apa lagi Kak? Satu lagi ya. Yang penting adalah mengajarkan anaknya ilmu dan agama. Nah, itu penting. Jadi siapa lagi yang ngajarin anak itu ilmu dan agama yang sebetulnya yang praktis nih. Yang kita tahu kan kalau misalnya kan ada yang bilang, saya udah bayar sekolah mahal, itu sekolah agama juga. Ya udah saya serahin ke sekolah, ya kan? Harus tanggung jawab dong sekolah. Nah, nggak bisa melepas tanggung jawab begitu aja. Kenapa? Karena pertama di sekolah kan banyak anaknya, gurunya cuma satu. Waktu cuma di jam 7 sampai jam berapa? Iya. Kebanyakan di rumah kan? Kebanyakan di rumah. Nah, apalagi walaupun mungkin anaknya di pesantren dan sebagainya, tetap sebetulnya orang tua itu adalah guru pertama seorang anak. Guru pertama dan madrasah ya. Minimal dia ngasih dasar-dasar supaya anaknya itu mencintai ilmu, mau belajar gitu loh. Jangan sembarangan asal melakukan saja. Tapi harus ada alasannya kamu melakukan sesuatu. Ada ilmunya. Jadi mindset itu dirubah. Jadi jangan kadang-kadang kan sudah sekolah di SD Inte atau di pesantren yang ternama, udah cukup orang tua. Kan nggak bisa gitu juga ya. Bisa. Banyak kasus ketika justru di pesantren itu karena anaknya merasa orang tuanya sudah menyerahkan dia ke sekolah, dia nggak bisa curhat ke ayahnya kan atau ibunya. Banyak kasus yang dialami, ya namanya juga manusia punya banyak kekurangan ya, walaupun pesantren dan sebagainya. Itu hal-hal yang kok bertentangan dengan yang diajarin di rumah nih, di sini misalnya. Nah, kok misal nih, ada yang rokok misalnya diem-diem gitu kan. Nah, ada yang ngebully gitu, ngebully temennya gitu ya. Atau mungkin dia sendiri yang dibully. Nah, kalau dia merasa pokoknya ayah udah serahin kamu ke pesantren, dia akan jadi sendirian gitu, Kang. Nah, tapi kalau misalnya ada apa-apa ngomong sama ayah deh. Nah, itu kan bentuk ngobrol-ngobrol misalnya kalau saya lihat ada sebuah film orang bule itu orang barat, kalau lagi makan si ayah tuh nanya,
gimana sekolahnya, ada masalah nggak gitu. Itu film tuh bagus tapi judulnya saya lupa lagi. Oh. Terus gimana, terus ayah bantu di gimana gitu, jadi ada ngobrol gitu. Ya, ngobrol gitu, gitu. Nah itu yang diajarin, atau punya waktu khusus misalnya habis maghrib ya kita misalnya ngaji bareng ya. Terus ngajarin agama tuh misalnya kalau anak laki-laki ya ajaklah ke masjid ya kan. Sholat tepat waktu minimal gitu di rumah. Terus ajarin bacaan sholat gitu. Nah itu adalah tanggung jawab ayah tuh buat anaknya gitu kan. Oke, materi cukup sekian dulu, takutnya kepanjangan. Nanti kita akan bikin obrolan-obrolan sederhana tapi cerdas ya. Jadi kita tips-tips untuk parenting bersama Kak Eka. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel Eka Wardana. Kalau ada pertanyaan bisa ketik di bawah ya. Nah, nanti Kak Eka jawab dengan konten. Oke, Kak Eka. Segitu dulu ayah bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.